You're an interesting man, Scott Lang. You're an Avenger. Halo sobat, Ant-Man and the Wasp Quantumania baru aja rilis trailer keduanya. Di sini kita akan coba bahas apa aja yang dapat kita temukan di trailer barunya. Yuk langsung aja kita bahas. Trailer ini dibuka dengan narasi dari Kang. Dia mengatakan bahwa Scott Lang adalah orang yang menarik. Dia juga adalah seorang anggota Avenger. Yang perlu kita ketahui, saat ini Scott Lang menjadi sosok yang populer. Dia membuat buku dan punya acara podcast-nya sendiri. Terlihat ponsel dari Scott Lang menampilkan foto dari Cassie kecil. Sepertinya di scene ini adalah momen ketika Cassie yang tertangkap polisi karena melakukan aksi superhero bersama teman-temannya. Karena ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa memang dikisahkan Cassie tertangkap polisi, kemudian saat di sana ia menelepon ayahnya yang sedang mengikuti sebuah event bedah buku untuk menjemputnya. Di scene ini sepertinya adalah kejadian saat mereka tersedot ke dalam Quantum Realm oleh alat ciptaan dari Cassie Lang. Terdengar juga suara narasi dari Kang yang mengatakan we can help each other with that. Keresahan yang dialami oleh Scott Lang adalah dia telah kehilangan waktu bersama anaknya, saat terjebak di Quantum Realm selama 5 tahun, kemudian saat dia keluar, dia menemui anaknya yang telah tumbuh dewasa. Dia kehilangan momen di mana Cassie tumbuh dewasa, momen kebersamaan dan bermain dengan Cassie kecil. Dan kemudian datanglah Kang yang menawarkan solusi untuk problematikanya. I can rewrite existence. Dia dapat menulis ulang eksistensi dan menghancurkan timeline. Terdengar suara dari Janet Van Dyne mengatakan itu. Tapi dari mana Janet mengenal Kang? Mungkin dahulu saat dia terjebak di dalam Quantum Realm, dia sudah pernah bertemu dengannya. And shatter timelines. Terlihat juga saat Scott terbagi dua. Selain Kang bisa memanipulasi waktu, mungkin juga bisa memanipulasi fisik. You cannot trust him. I don't care who this guy is. Di sini kita bisa melihat MODOK di belakang. Dan terlihat jelas bahwa MODOK memiliki muka. Yang jika kita lihat di scene berikutnya mukanya mirip seperti Darren Cross, musuh Ant-Man di film pertama. Oh, so much. He can give us a second chance. Di sini sepertinya adalah momen ketika Scott menjalankan misi yang diberikan Kang kepadanya. Tapi belum jelas apa dan kemana dia pergi, tapi terlihat jelas bahwa Kang memberikan misi kepada Scott untuk mencari sesuatu. Let me make this easy for you. You will bring me what I need. Terlihat di depan Cassie, terbuka sebuah portal yang mungkin jalan menuju universe lain. Dan momen ini terlihat sedih jika kita perhatikan lebih detail di scene berikutnya, sepertinya ini adalah momen perpisahan ketika Scott akan pergi untuk menuntaskan misinya. Kang di sini terlihat sedang menunggu atau akan menyambut seseorang yang akan datang, mungkin juga pasukannya yang terlihat di scene sebelumnya. Terlihat di sini Cassie yang ditangkap oleh pasukan dari Kang. Dia juga berkata bahwa ini adalah kesalahanku. Secara logika memang kejadian ini berawal dari mesin ciptaan Cassie, kemudian dimanfaatkan oleh Kang yang mengetahui kemampuan dari Scott dalam mencuri untuk mengambil sesuatu yang hilang darinya. Pada scene ini terlihat varian dari Ant-Man yang berubah menjadi potongan kabel. Scene ini mengingatkan kita tentang kejadian Wanda yang melawan anggota dari Illuminati, di mana Mr. Fantastic saat itu mati dengan keadaan seperti itu juga. Di bawah terlihat juga varian dari Ant-Man lainnya, yang mungkin di lokasi yang sama seperti di scene sebelumnya. You may not want her to watch this. We had a deal. Kita sudah sepakat, ujar Scott dengan tatapan marahnya. Sepertinya konflik yang terjadi sebelum mereka berkelahi adalah Kang mengkhianati kesepakatan yang disetujui Scott.
Ini yang paling menjadi sorotan. Penampilan full armor dari MODOK yang terlihat juga melayang dan akan menyerang, ini sangat mirip seperti yang ada di komiknya. Namun seperti yang sudah kita ketahui, Marvel Studio seringkali mengubah backstory dari karakter-karakternya. Saya sangat penasaran gimana kiprahnya si MODOK ini di MCU. You thought you could win. Helm yang digunakan Scott hancur saat melawan Kang. Terlihat juga Scott yang babak belur melawan Kang. Sepertinya ini lanjutan dari ucapannya di scene sebelumnya ketika Kang mengkhianati kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, ini juga salah satu suit epic dari Kang the Conqueror. Terlihat sekali betapa powerful kekuatannya. Ada beberapa hal baru yang kita ketahui di trailer ini. Yang pertama adalah Kang dan Scott melakukan kesepakatan yang mengakibatkan perselisihan di antara mereka. Sebenarnya kesepakatan itu sudah direncanakan oleh Kang atau lebih tepatnya memanfaatkan Scott dengan cara mengelabuhinya dengan menawarkan solusi atas keluh kesahnya. Kemudian kekuatan hand-to-hand dari Kang yang ternyata kuat, terbukti dia dapat membuat babak belur Scott Lang. Lalu kekuatan dari pasukan dari Kang, ada teori yang mengatakan bahwa pasukan dari Kang adalah varian dari dirinya sendiri. Namun belum ada bukti kuat yang memperlihatkan itu. Kemudian kehadiran karakter MODOK, karakter yang banyak ditunggu-tunggu penggemar komik Marvel. Ada juga momen epik lainnya yang menunjukkan keseluruhan dari kostum Kang yang juga mirip seperti di komiknya, dari helmnya yang dapat terbuka otomatis dan juga warna dari kostum itu sendiri, dan mungkin masih banyak hal lainnya yang terlewat. Oke, sekian dulu video kali ini, terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel kita dengan cara subscribe dan like jika kamu suka. Nyalakan juga tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari kita. Dukung juga akun TikTok kita di Chatos Production. Oke, see you on next video, and ciao.